Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada tugas uji pemahaman pada halaman 10-11 di buku Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Masuk ke soal pertama berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Ibu Nani bergolongan darah AB, sedangkan suaminya yaitu Pak Andi bergolongan darah O. Mereka memiliki 4 anak, tetapi tidak ada satupun yang bergolongan darah sama dengan ayah ataupun ibunya. Dasar teori sel yang terkait pada masalah ini adalah titik-titik. Baik Gen, masalah ini berkaitan dengan pewarisan golongan darah dari orang tua kepada anak-anak mereka. Pewarisan golongan darah diatur oleh gen yang berada dalam sel-sel tubuh, khususnya dalam inti sel. Nah, dasar teori sel yang terkait adalah bahwa sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Pewarisan ini terjadi melalui pembelahan sel, di mana materi genetik, yaitu berupa DNA, diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi jawabannya yang dianggap tepat adalah yang opsi A, yaitu sel merupakan unit hereditas yang mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Kita masuk ke soal kedua berikut Gen. Peneliti mengamati sel hewan dan sel tumbuhan yang hasilnya disajikan oleh gambar berikut. Dapat dipastikan bahwa alat yang dipergunakan untuk mengamati sel tersebut adalah titik-titik. Baik Gen, untuk mengamati sel hewan dan sel tumbuhan dengan detail yang tinggi seperti struktur internal sel, peneliti biasanya menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu memperbesar objek hingga jutaan kali, memungkinkan pengamatan struktur seluler yang sangat kecil seperti organel sel dan membran sel dengan resolusi yang tentunya sangat tinggi. Kita lanjut ke soal ketiga berikut Gen. Perhatikan gambar sel prokariotik berikut. Bagian sel dapat disisipi potongan DNA dari sel manusia untuk memproduksi hormon insulin buatan yang dipergunakan dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Bagian sel tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah untuk soal ini yaitu opsi D atau keterangan 4 berupa keterangan plasmid. Plasmid adalah molekul DNA kecil dan melingkar yang terdapat di dalam sel prokariotik, seperti bakteri. Nah, plasmid ini sering digunakan dalam bioteknologi untuk menyisipkan potongan DNA asing, seperti gen manusia yang mengkode hormon insulin. Proses ini dikenal sebagai rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan. Dan kemudian kita masuk ke soal keempat berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Kalian bisa terlebih dahulu perhatikan gambar-gambar sel yang diamati dengan mikroskop berikut. Gambar sel hewan yang akan terlihat saat dia mati dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesaran 100 kali ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi D atau gambar 4, di mana gambar sel hewan hanya terlihat inti sel, di mana mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali biasanya hanya cukup untuk mengamati struktur dasar sel hewan, seperti inti sel dan membran sel, tetapi tidak cukup untuk melihat detail organel lain secara jelas. Pada perbesaran ini, struktur-struktur yang lebih kecil seperti mitokondria, ribosom, atau kompleks Golgi mungkin tidak terlihat jelas atau tidak terlihat sama sekali. Jadi gambar sel hewan yang hanya terlihat inti sel adalah yang paling sesuai dengan apa yang didapat amati dengan mikroskop cahaya perbesaran 100 kali. Oleh karena itu, kita bisa jawab opsi yang dianggap benar adalah D dengan keterangan gambar 4. Kita masuk ke soal kelima berikut Gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan diagram persamaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik berikut. Sini ada diagram Venn dengan keterangan sisi kiri 1, sisi tengah 2, dan sisi kanan 3. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, 3 yang tepat adalah titik-titik. Bagian pertanyaan meminta untuk memilih jawaban yang benar
untuk komponen yang diberi label 1, 2, dan 3 dalam diagram Venn yang membandingkan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, berdasarkan diagram Venn, area 1 hanya ada pada sel prokariotik. Area 2 ada pada kedua sel prokariotik dan eukariotik. Dan area 3 hanya ada pada sel eukariotik. Dan bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 kita bisa tulis nukleoid. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 bisa kita tulis dengan ribosom. Dan bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah badan Golgi. Oleh karena itu, pilihan yang benar adalah opsi E, yaitu 1 nukleoid, karena hanya terdapat di prokariotik. Kemudian 2 ada ribosom yang terdapat di kedua sel. Kemudian ketiga ada badan Golgi yang hanya terdapat pada sel eukariotik. Nah, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 10-11 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.